Apakah kamu orang yang susah bangun pagi? Mau tahu cara mudah untuk bangun pagi? Simak video ini. Halo sedulur, untuk kalian mahasiswa maupun siswa SMA, SMP, SD atau mungkin pekerja yang selama WFH atau work from home ini mengalami susah untuk tidur, kemudian juga bangun pagi juga jadi susah. Nah, di sini aku mendapatkan tips-tips menarik agar bisa bangun pagi dari buku ini. Kelihatan nggak? Nah, ya, dari buku ini Amazing Morning. Bisi terserah kalian lah. Aku kalau grammar pronounce itu nggak terlalu ahli. Isin. Oke, buku ini adalah karya Muhammad Shakir M. Jadi aku bacakan tentang biografi penulis sedikit. Muhammad Shakir M, umur 30 tahun, terlahir di Pekalongan dan menghabiskan masa remajanya di kota tersebut. Ia menempuh pendidikan di SDN 1 Proto Kedungwuni, lalu SMP Negeri 1 dan SMA Negeri 1 Kedungwuni Pekalongan. Tahun 2005 dia mengambil studi Islam dan bahasa Arab di Ma'had Abu Bakar As-Siddiq Surakarta, lalu melanjutkan di jurusan Tarbiyah FAI UMS Surakarta. Aktivitas kini sebagai seorang editor, writer, entrepreneur, dan dai. Buku Amazing Morning ini adalah karya pertamanya yang diterbitkan. Nah, paling suka dari buku ini karena di halaman depannya itu sudah disampaikan, jika Anda memetik manfaat dari buku ini, segera rekomendasikan kepada orang-orang di sekitar Anda agar mereka juga mendapat manfaat yang sama. Aku merekomendasikan buku ini buat kalian yang ingin tahu caranya bangun pagi, terus kenapa, keutamaan dari bangun pagi itu apa aja, kalian harus baca buku ini. Nah, aku kemarin sudah merangkum, ada 9 atau enggak 8, ada berapa ini? Ada 9, bener ada 9 tips yang diberikan oleh Muhammad Shakir kepada kita agar kita bisa bangun pagi. Nah, sebenarnya bahasan buku ini tuh banyak ya. Ada mana? Bentar. Buku ini dibagi dalam 3 bab utama. Yang bab pertama adalah waktu pagi, waktu untuk mendaki derajat tertinggi. Nah, dari bab inilah aku bisa merangkum yang tadi, yang tips-tips untuk bangun pagi tadi. Kemudian bab 2 adalah waktu pagi, waktu mengasah dan merawat diri. Nah, yang bab 3, waktu pagi, waktu menjadi manusia terbaik. Nah, di bab 3 ini aku bisa merangkum dan ingin menyampaikan pada kalian, kira-kira setelah bangun pagi itu apa yang harus kita lakukan. Apalagi jika kita mahasiswa yang kuliah online. Itu kalau kuliahnya siang atau kuliahnya sore, biasanya kita bangunnya ya jam 1, jam 2 ketika sudah mau kuliah. Pagi hari itu ya kita gunakan untuk tidur, karena kita ya memang longgar, waktunya tuh longgar. Selain membantu pekerjaan rumah, kalau pekerjaan rumah udah selesai, kita mau ngapain, ya kan? Nah, di bab 3 ini aku menemukan beberapa tips untuk kita agar kita bisa memanfaatkan waktu pagi kita. Tips-tips untuk bangun pagi. Tips yang pertama adalah miliki niat yang kuat. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung niatnya. Hadis riwayat Bukhari. Keinginan atau niat merupakan hal yang utama. Tanpa adanya niat yang kuat, kita tetap akan kesusahan untuk bangun pagi. Niat itu bisa mempengaruhi alam bawah sadar kita. Jadi niat itu bisa mempengaruhi alam bawah sadar kita. Sekali lagi ya. Ketika kita sudah punya niat, kemudian niat itu mempengaruhi alam bawah sadar kita, maka alam bawah sadar kita itu akan memerintahkan kita untuk bangun pagi. Nah, bagaimana caranya menumbuhkan niat? Niat itu bukan hanya sekedar diucapkan oleh lisan, tapi ditanamkan dalam hati kita. Oleh karena itu kita harus mencari tahu keutamaan bangun pagi itu apa saja. Kita cari tahulah keutamaan untuk sholat tahajud itu apa, keutamaan sholat duha itu apa, keutamaan sholat subuh berjamaah itu apa, fadilah-fadilahnya itu apa. Nah, itu bisa memotivasi kita atau menumbuhkan niat yang kuat pada hati kita, karena kita sudah tahu keutamaan, kita sudah tahu manfaat apa yang kita dapat dari bangun pagi. Tips yang kedua adalah tidak tidur larut malam. Dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat, dan kami jadikan malam sebagai pakaian, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan. Quran Surat An-Naba. Dari surat ini sudah jelas disampaikan
bahwa diciptakan malam itu sebagai pakaian. Maksudnya adalah sebagai waktu untuk beristirahat, bukan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat atau hal-hal yang bermanfaat tapi manfaatnya cuma sedikit, bukan sebuah kewajiban gitu ya. Jadi memang digunakan atau diciptakan malam itu sebagai tempat kita untuk beristirahat, agar kita bisa fresh, agar kita bisa maksimal untuk melakukan aktivitas di pagi harinya nanti. Sebaiknya kita menghindari begadang-begadang yang tidak ada manfaatnya. Selepas isya sebaiknya kita itu ya langsung tidur, karena sunahnya memang tidur selepas isya, kemudian bangun pagi di sepertiga malam untuk melaksanakan sholat tahajud dan melanjutkan aktivitas. Berbeda halnya jika waktu malam itu adalah waktu kita untuk melaksanakan kewajiban kita dalam bekerja. Misalkan kita bekerja kemudian mendapat shift malam hari. Nah itu ya kita tidak boleh tidur, kita tidak boleh melupakan kewajiban kita. Tapi dengan catatan tidak boleh mengganggu ibadah di waktu pagi harinya. Nah untuk perkara yang mubah seperti nonton bola, kemudian diskusi yang mungkin bisa dilakukan di pagi harinya, sebaiknya kita hindari. Tips yang ketiga adalah berwudu dan berdoa sebelum tidur. Setan akan mendatangi kita ketika kita tidur, tetapi ketika kita berwudu dan berdoa terlebih dahulu sebelum tidur, maka Allah akan menjaga kita hingga kita terbangun. Tips yang keempat adalah qailullah. Ini nanti yang tahu cara bacanya, yang benar silahkan tulis di kolom komentar ya, karena aku nggak yakin dengan cara baca qailullah. Dia itu tidur sianglah kalian, karena setan tidak tidur siang. Jadi qailullah ini malah sudah qailullah ya, apa gimana bacanya, tolong tulis di kolom komentar yang benar ya. Itu maksudnya adalah tidur sebentar di siang hari yang merupakan sunnah Nabi. Bahkan pekerja-pekerja yang di Jepang sana, yang katanya Jepang itu adalah negara yang sangat tinggi etos kerjanya, itu mereka memberikan space, memberikan waktu buat pekerja itu tidur siang agar mereka bisa fresh melakukan pekerjaannya sampai sore. Tetapi kembali lagi, jika kalian memang pekerjaannya, kewajiban kalian bekerja itu tidak mengizinkan kalian untuk tidur siang, ya jangan kalian tidur siang. Tips yang kelima adalah tidak bermaksiat sebelum tidur. Hayo, siapa yang sering maksiat sebelum tidur? Maksiat tuh banyak ya. Kita ngelihat misalkan di TikTok atau di Instagram, setiap maksiat yang kita lakukan itu akan meninggalkan noktah, meninggalkan noda di hati kita. Nah, semakin banyak noktah atau noda yang menutupi hati kita, maka akan membuat jiwa kita itu semakin rapuh, sehingga enggan untuk beribadah. Bukan hanya fisik yang membuat seseorang itu kuat, bukan hanya fisik yang membuat seseorang itu bisa maksimal untuk mengerjakan pekerjaan, tapi hati, jiwa yang kuat itu juga membantu untuk kita agar maksimal dalam mengerjakan pekerjaan kita. Tips yang keenam adalah tidak makan terlalu kenyang. Tidak ada wadah yang dipenuhi anak Adam yang lebih buruk dari perutnya. Cukuplah anak Adam mengonsumsi beberapa suap makanan untuk menguatkan tulang rusuknya. Kalau memang tidak ada jalan lain, dalam artian memakan lebih banyak, maka berikan sepertiga untuk tempat makanan, sepertiga untuk tempat minuman, dan sepertiga lagi untuk tempat nafasnya. Hadis riwayat Tirmizi. Terlalu kenyang merupakan salah satu hal yang bisa mematikan hati kita dan membuat fisik kita itu menjadi mengantuk. Oleh sebab itu sebaiknya kita menghindari makan yang terlalu kenyang, bahkan makan sendiri sebelum kita tidur. Di dunia kedokteran kita dianjurkan untuk makan itu ya terakhir 2-4 jam sebelum tidur. Karena makan sebelum tidur itu dapat mengganggu pencernaan kita, dapat mengganggu sistem pencernaan kita. Tips nomor 7 adalah memasang alarm. Nah, untuk tips ini kalian bisa memasang alarm di HP atau mungkin jam tangan yang ada alarmnya, itu kalian pasang dan jamnya itu beda-beda. Jamnya beda-beda. Kemudian kalau misalkan kalian masangnya di HP atau di jam tadi, kalian letakkan di tempat yang agak jauh dari tempat tidur, sehingga ketika alarm itu terbunyi, kalian itu butuh usaha. Kalian harus bangun dulu, harus jalan untuk mematikan alarm itu. Kalau misalkan alarm itu kalian taruh di dekat tempat tidur, kalian kan nanti bangun dengar alarm, kalian tinggal geser-geser terus matikan alarm,
kemungkinan besarnya kalian akan tidur lagi karena kalian tidak bangun dari tempat tidur terlebih dahulu. Berbeda halnya dengan tadi, cara yang pertama, kalian taruh misalkan di meja, ini tempat tidur kalian. Kalian ini bunyi, terus bangun. Nah ini kita harus jalan dulu, matikan dulu, terus kemudian hidupin lampu. Nah itu kemungkinannya lebih besar untuk menjaga kita tetap terjaga atau tetap terbangun untuk melakukan aktivitas selanjutnya. Tips yang ke-8 adalah memasang alarm hati. Ini agak mirip dengan tips yang pertama yang niat tadi. Jadi memasang alarm hati itu adalah memerintahkan tubuh kita untuk membangunkan kita jam tertentu. Ingin bangun pagi, kita bisa sebelum tidurnya itu kita bilang atau kita berdoa, ya Allah, semoga saya bisa bangun jam 2 pagi. Ya Allah, saya semoga bisa bangun jam 3 pagi. Nah, untuk tips ini kalian harus melakukannya adalah dengan jelas waktunya. Jangan kalian agak ambigu. Ya Allah, bangunkan saya. Ya Allah, semoga saya bisa bangun maksudnya. Ya Allah, semoga saya bisa bangun di pagi hari. Nah, ini agak bingung nih kata-katanya, agak ambigu. Pagi harinya kapan? Jam 4, jam 5 itu, bahkan jam 6, jam 7 itu masih pagi. Jadi kita harus men-set waktunya itu dengan benar dan tepat. Jam berapanya? Jam 2, jam 3 itu harus tepat. Tips yang ke-9 atau tips terakhir, ini adalah tips yang harus kita lakukan ketika kita sudah bangun agar kita tidak terlelap lagi. Dari hadis riwayat Bukhari, setan mengikat tengkuk kepala seseorang dari kalian saat dia tidur dengan 3 kali ikatan. Dia mengikatnya sedemikian rupa sampai-sampai setiap ikatan diletakkan pada tempatnya. Lalu ia berkata, malam masih panjang, tidurlah yang nyenyak. Jika dia bangun dan berzikir kepada Allah, maka lepaslah 1 ikatan. Jika kemudian dia berwudu, lepaslah tali yang lainnya. Berarti sudah lepas 2 ikatan. Dan bila ia mendirikan sholat, lepaslah seluruh tali ikatan. Ketiga tali yang diikat setan itu lepas. Kemudian pagi harinya, ia akan bersemangat dan berjiwa baik. Namun bila dia tidak melakukan seperti itu, pagi harinya ia akan berjiwa buruk serta malas. Nah, ini adalah tips yang kita lakukan atau yang bisa kita lakukan ketika kita sudah bangun. Kita segera untuk berdoa, kemudian juga segera berwudu dan langsung melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Itu saja tips bangun pagi yang bisa aku berikan dari rangkuman buku Amazing Morning. Semoga bermanfaat. Klik tombol like jika kalian suka video ini, share jika menurutmu video ini bermanfaat dan pantas ditonton oleh teman-temanmu. Klik tombol dislike jika kamu tidak suka video ini, tapi tetap sertakan kritik dan saranmu agar aku bisa membuat video yang lebih baik lagi. Matur nuwun.